Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Potret si Penggoda, di mana kita belajar tentang modus dan sasaran iblis dalam menggoda Yesus sebagai Allah Putra. Dan juga berlaku kepada orang-orang percaya agar mereka keluar dari kehendak Allah. Episode penutup ini akan berjudul Target yang Berharga. Target si iblis umumnya mencari mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Karena bagi iblis, ini adalah orang-orang yang memiliki daya rusak yang besar bagi kerajaan gelapnya. Dalam Matius 4 ayat 1-10, teks ini dibuka dengan pemberitahuan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ini menunjukkan bahwa pencobaan Yesus itu merupakan penetapan Allah dan tidak bertentangan dengan sifat Allah. Yesus dibawa oleh Roh Kudus tetapi dicobai oleh iblis. Jadi jelas di sini sinkronisasi antara Yakobus pasal yang pertama ayat 13 yang berkata bahwa Allah sendiri tidak pernah dicobai dan mencobai manusia. Roh membawa Yesus ke padang gurun, ke padang belantara sebagai ujian, persiapan, tetapi iblis adalah agennya untuk mencobai. Yesus itu adalah target yang berharga bagi iblis. Dan kita semua juga bisa menjadi target yang berharga bagi iblis saat kita semakin giat di dalam melayani dan melakukan kehendak Allah. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang hal ini, ada yang menarik di sini, bahwa iblis selalu memakai keadaan-keadaan sekeliling kita atau yang sedang kita alami untuk mendukung strateginya dalam meragukan dan mempertanyakan kesetiaan Allah kepada kita. Ada 4 kondisi yang iblis pakai sebagai keadaan yang mendukung. Pertama itu pada saat Anda sendirian. Apakah karena ditinggalkan atau dikhianati, atau seperti Ayub yang akhirnya ditinggal oleh anak istrinya. Iblis akan bertanya pada waktu kita sendirian, masa kan Bapak yang baik meninggalkan anak-anaknya? Kok kamu ditinggal sendirian? Yang kedua, pada saat Anda di padang gurun atau di belantara, itu mengalami kekeringan, ujian, kesulitan, keterbatasan, karantina, di rumah sakit. Dan iblis akan meragukan dengan pertanyaan seperti ini. Masa sih ahli waris kerajaan Allah tinggal di keadaan seperti ini? Tinggal di gurun, bukan tinggal di istana, bukan tinggal di tempat yang nyaman. Dia akan meragukan kembali tentang status Anda. Yang ketiga, saat Anda bersama dengan binatang buas di padang belantara. Binatang buas, mungkin sekarang ini kita tidak bersama dengan macan atau dengan singa, tetapi dengan orang-orang yang sekeliling kita ini hidupnya sembrono, saling penuh hujat, penuh makian, immoral. Dan Tuhan membawa kita ada di sekitar mereka. Dan iblis mungkin akan bertanya begini, kok seorang anak Allah atau anak-anak Tuhan punya teman-teman seperti ini? Padahal Yesus sendiri datang untuk orang berdosa. Kita ada untuk mereka, menolong mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, pada saat Anda lapar atau kekurangan, dia akan datang menggoda kita dan mengatakan, bagaimana mungkin Bapak yang penuh kasih itu kok tega membiarkan anak-anaknya kelaparan, kekurangan. Jadi saat kita melihat seseorang ya, kelaparan atau kekurangan, kita bisa seperti iblis loh. Bilang ini, kok dia kayak gitu ya? Masa sih anak Tuhan? Kok ngalamin kayak gini? Saudara-saudara, kita mesti tahu, ya keadaan itu akan dipakai iblis untuk mempertanyakan kesetiaan Tuhan kepada kita. Termasuk keadaan sekarang ini, pandemik ini. Dipakai oleh si musuh untuk membuat kita mempertanyakan kesetiaan, perlindungan, pemeliharaan, kebaikan Tuhan kepada kita. Hal berikutnya yang perlu kita lihat adalah iblis tidak pernah membujuk kita untuk tidak mempercayai Allah. Atau secara frontal menyangkali status Yesus sebagai putra Allah. Iblis dalam godaannya dia tidak berkata begini, kamu bukan anak Allah. Kamu pasti bukan anak Tuhan. Enggak. Dia enggak mengatakan suara yang kamu dengar dari sorga itu cuma itu halusinasi. Kamu ngayal doang. Itu bukan suara Tuhan.
Tidak, dia tidak bilang begitu. Dia nggak akan suruh saudara menyembah setan atau ayo ikut aliran sesat. Enggak. Tahu saudara apa yang dia lakukan? Dia hanya ingin mempertanyakan status kita. Seperti dia katakan, jika engkau anak Allah. Iblis tidak akan datang membujuk kita untuk tidak mempercayai Yesus. Tapi dia cukup hanya untuk mulai meragukan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Status kita, keselamatan, kelahiran kembali yang sudah kita alami. Ketika dia mulai berhasil meragukan itu dalam hidup kita, maka kita sedang berada dalam proses menuju kejatuhan. Dan akhirnya akan masuk ke dalam perangkap si iblis. Dengan mengetahui dua hal tadi, iblis memakai keadaan, iblis tidak akan membuat kita sepertinya frontal tidak mempercayai Tuhan, tetapi mempertanyakan Tuhan. Dengan dua hal ini, maka kita akan bisa mengerti bagaimana menang atas strategi dan godaan si iblis. Karena godaan itu datang dari setan atau dari iblis dan hanya mempertanyakan kebenaran akan janji Allah, maka ini menegaskan sebenarnya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sejati. Karena kalau orang itu adalah milik si setan, orang berdosa yang belum ditebus, dia mah nggak perlu digoda. Dia sudah jadi hamba dari setan. Dia budak, dia nggak akan perlu digoda. Dia cuma disuruh diperintah oleh iblis, dia akan taat. Ayo nyuri kamu, ayo minum ini, ayo berzina. Dia nggak bisa berkata tidak. Karena mereka sedang diperhamba oleh dosa. Jadi mereka yang digoda itu sebenarnya adalah mereka yang sejatinya adalah anak-anak Allah. Kabar baik kan? Kabar baik. Luar biasa. Jadi kalau kita masih digoda oleh iblis, artinya kita ini adalah aset yang berharga bagi kerajaan sorga. Haleluya. Yang kedua, bahwa karena dia hanya mempertanyakan atau meragukan kebenaran tentang status kita sebagai anak-anak Allah, maka sebenarnya justru kita ini sebenarnya adalah anak-anak Allah yang benar. Kita bersyukur atas status kita sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya di dalam Kristus Yesus. Kita bagian dalam kerajaan Allah yang berhak menerima mahkota kemuliaannya kelak pada waktu Yesus menyatakan dirinya kepada kita dalam kemuliaan. Lalu karena kita berani menghadapi iblis, kita lawan dia dengan otoritas nama Yesus Kristus, kita usir dia, maka kalau iblis saja kita lawan, kenapa kita mesti hidup takut kepada manusia? Alkitab berkata, kalau kamu takut kepada manusia, kamu mencoba menyenangkan manusia, kamu masuk ke dalam perangkap iblis. Kita akan masuk di dalam perangkapnya. Jadi mari kita takut pada Tuhan. Kita tidak takut sama iblis. Kita tidak tunduk kepada ancaman dan intimidasi manusia. Leonard Ravenhill mengatakan, orang-orang yang intim dengan Tuhan tidak akan pernah terintimidasi oleh keadaan. Sebagai penutup, di ayat 11 dicatat begini. Iblis gagal mencobai Yesus, lalu dia meninggalkan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang dan melayani Yesus. Ini sebuah penghiburan kepada kita. Bahwa dikala kita menghadapi pencobaan, memang berat. Tetapi kemudian setelah itu berlalu, kita mendapat kekuatan, kita mendapat penghiburan dari Allah, Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita. Ibarat ungkapan yang mengatakan, selepas ombak yang begitu berat menghancurkan atau hampir menenggelamkan kapal kehidupan kita, akan datang keteduhan lautan yang tenang dan damai, yang begitu dalam. Godaan itu memang berat, tapi hanyalah sementara. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mendekat kepada Dia, belajar dari ketaatan Dia, karena dikatakan Dia dicobai, tapi Dia tidak berdosa. Itulah menjadi pengharapan kita, bahwa kita bisa menang di dalam Kristus, dan pada waktu kita bersama dengan Kristus melekat dan beriman hanya kepada Kristus Yesus semata-mata dan kepada firman-Nya, kita akan beroleh kemenangan dan kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan, dan kita
mendapatkan manfaatnya selama kita di bumi dan juga pada waktu kita di sorga dengan mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami ini adalah anak-anak-Mu yang sejati. Kami adalah aset yang berharga bagi kerajaan-Mu. Saat ini kami sadar, iblis senantiasa akan menggoda kami. Karena kami tinggal dalam kebenaran. Kami memiliki status yang sah sebagai anak-anak Allah di dalam iman dan karena Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami untuk terus belajar melekat hanya kepada Kristus. Sehingga kami bisa hidup di dalam kemenangan demi kemenangan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Have a great weekend.